Kak Nurul atau Kak Okta. Aku dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas 11 Maret, Angkatan 2021. Oke, salam kenal semuanya. Halo Kak Nurul, salam kenal. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang bakal nemenin kita buat belajar malam hari ini. Ada Kak Lydia. Kak Lydia boleh nih memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, biar teman-teman semua bisa kenal. Oke, makasih Aurel. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Lydia Olivia. Teman-teman semua di sini boleh manggil aku Lid atau Lydia. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia angkatan 2021. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Halo Kak Lydia, salam kenal. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih. Ada Kak Maman, biasanya kita manggilnya Kak Maman. Tapi sayang sekali nih, Kak Maman lagi dalam perjalanan. Tapi tetap tenang aja teman-teman semua. Pasti Kak Maman bakal join. Ditunggu, mungkin nanti dia bisa memperkenalkan diri sendiri di akhir. Nah, sebelum mulai, aku mau mengapresiasi dulu nih sama teman-teman semua. Wah, ada 84 orang masih semangat malam-malam buat belajar sosiologi. Apalagi bentar lagi udah UTBK kan. Tetap dijaga semangatnya sampai hari H, sampai hari UTBK. Semoga semuanya lancar. Terus teman-teman semua bisa diterima di jurusan fakultas universitas yang teman-teman minati, yang teman-teman mau, yang teman-teman pengen. Tuh. Yuk, bisa kita langsung mulai aja. Bisa minta tolong di-share screen ya. Terima kasih. Nah, oke, makasih kali dia udah bantu share screen sebelumnya. Ini aku nggak tahu pertemuan keberapa ya, teman-teman. Mungkin ini bakal kita bahas materi tentang sosialisasi dan kepribadian. Nah, di sini ada kutipan dari Herbert Spencer. Dia itu bilang nih, tujuan utama pendidikan bukan pengetahuan, tetapi tindakan gitu. Jadi teman-teman di sini, aku minta 90, kurang lebih ada 90 orang di sini buat teman-teman ini ketika masuk di room meeting ini berarti teman-teman udah satu langkah ya teman-teman lebih maju daripada teman-teman lain gitu. Makanya ketika teman-teman keluar dari Zoom meeting ini teman-teman udah paham gitu apa sih materi sosialisasi dan kepribadian kayak gitu. Oke, boleh di next kali dia. Nah, kita langsung aja ke materi, baru pengertian dulu nih sebelum kita ke faktor, terus juga ada nanti bentuk, tipe, pola. Aku mau di sini teman-teman ngebedain. Jadi kita bakal ke pengertiannya dulu sebelum kita lanjut gitu. Jadi di sini udah dijelasin di PPT bahwa kalau sosialisasi itu artinya proses belajar mengenai nilai dan norma yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Nah, menurut Carol J. Figure ini dia ngomong nih, sosialisasi itu suatu proses belajar mengajar kan. Contohnya, orang tua mendidik anaknya tata krama dan sopan santun. Oke, berarti teman-teman udah paham ya di sini sosialisasi itu udah dikasih tahu pengertiannya itu proses belajar. Nah, proses belajar apa Kak? Kalau kita ngelihat kesimpulannya secara umum, proses belajar apapun gitu. Jadi caranya masak, cara berjalan, cara makan, cara minum, itu sosialisasi, itu proses belajar. Itu kalau kita bahas secara umum. Tapi ketika kita terjun ke sosiologi, apa itu sosialisasi? Sosialisasi itu proses belajar nilai dan norma yang ada di masyarakat gitu. Jadi aku mau teman-teman di sini harus paham dulu pengertian sosialisasi apa gitu. Jadi ketika ketemu soal pengertian sosialisasi itu apa, jawab aja proses belajar nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Oke, boleh di next kali dia. Oke. Ya.
Nah, di sini ada bentuk-bentuk sosialisasi nih. Jadi nanti di slide selanjutnya ketika kalian ketemu represif sama partisipatoris, itu merupakan pola ya teman-teman, bukan bentuk. Tapi kalau ditanya bentuk, itu jawabannya cuma dua, primer sama sekunder. Kayak gimana Kak primer sama sekunder? Kalau sosialisasi primer itu artinya sosialisasi awal dan primer pada lingkungan utama anak. Kalau sosialisasi sekunder itu lanjutan sosialisasi primer. Kayak anak dapat merasakan desosialisasi dan resosialisasi. Kayak gimana kalau kita contohnya gitu. Gini teman-teman, kalau sosialisasi primer itu kan contohnya keluarga ya. Jadi gini, ketika kalian di keluarga, pasti pertama kali nih sosialisasi primer itu kan keluarga. Ketika kalian di keluarga, pasti pas matematika kalian diajari nih, hitung-hitungan 4 tambah 5 itu 9, 10 tambah 10 20, atau 10 tambah 5 15. Nah, itu namanya sosialisasi primer, sosialisasi yang pertama kali, sosialisasi yang pertama dan utama di dalam keluarga. Itu namanya sosialisasi primer. Kalau sosialisasi sekunder itu lanjutan dari sosialisasi primer. Kenapa dia dibilang lanjutan gitu? Bayangin teman-teman, kalau misalnya tadi aku bilang ketika kalian di sekunder, kalian sama orang tua kalian kan hitung-hitungan tuh matematika diajarin nih. 4 tambah 5 sama dengan 9. 10 tambah 10 sama dengan 20. Kenapa sosialisasi sekunder lanjutan dari sosialisasi primer? Sosialisasi sekunder ini contohnya di sekolah. Kalian itu di sekolah itu kan diajarin ya, bukan lagi hitung-hitungannya itu 4 tambah 5, 9, tapi kayak 4X tambah 2Y sama dengan Z, kayak gitu misalnya. Makanya sosialisasi sekunder itu disebutnya lanjutan dari sosialisasi primer gitu. Oke, boleh di next kali ya. Belum. Nah, ya benar. Jadi gini teman-teman, kalau yang tadi ketika kita ketemu primer sama sekunder, itu bentuk ya teman-teman. Aku di sini mau teman-teman nggak keliru buat bedain bentuk sama pola. Ketika ditanya bentuk, jawabannya cuma dua, primer sama sekunder. Primer itu yang keluarga. Primer itu yang keluarga, sekunder itu yang lanjutan gitu. Contohnya apa? Di sekolah, di masyarakat. Nah, kita bahas ke pola sosialisasi yang represif gitu. Ada pola sosialisasi represif sama partisipatoris. Jadi gini teman-teman, kalau represif gimana Kak? Kalau partisipatoris gimana Kak? Ini partisipasi ya teman-teman, bukan partisipatoris yang benar, bukan partisipasi gitu. Jadi gini teman-teman, kalau pola sosialisasi represif itu sosialisasi yang menekankan hukuman pada tindakan yang salah gitu. Gimana Kak Okta atau Kak Nurul maksudnya? Jadi kalau pola sosialisasi represif itu, ingat aja pola sosialisasi satu arah. Gimana Kak? Yang pertama, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Yang kedua, komunikasinya itu sifatnya satu arah. Yang ketiga, kepatuhan anak kepada orang tua. Dan yang terakhir itu berpusat kepada orang tua. Nah, di sini kan udah dijelasin nih, sosialisasi represif itu sosialisasi yang menekankan hukuman pada tindakan yang salah gitu. Jadi gini, kalau di sosialisasi represif, itu imbalan sama hukumannya itu nggak mendidik. Nggak mendidik contohnya gimana Kak Nurul? Jadi gini teman-teman, ketika ketika kalau misalnya kita ngomongin sosialisasi represif, kalau kalian salah, kalian dihukumannya itu potong uang jajan. Kalau misalnya kalian benar, imbalannya tambahin uang jajan. Jelas ya teman-teman, ini nggak mendidik. Oh oke, kecepatan. Iya nggak apa-apa, nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Oke, aku ulang ya. Jadi gini, kalau pola sosialisasi yang represif, itu yang menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Di mana represif itu satu arah. Kenapa satu arah? Imbalan dan hukumannya itu nggak mendidik gitu. Jadi gini, gimana imbalan dan hukuman yang nggak mendidik sih Kak Okta? Gini, ketika kalian salah, kalian dihukum. Hukumannya potong uang jajan. Nah, jelas ya nggak mendidik. Terus kalau misalnya kalian benar, imbalannya tambah uang jajan, ya kan? Jelas ya teman-teman, ini nggak mendidik. Komunikasinya sifatnya satu arah. Gimana contohnya? Kayak misalnya kalian sama orang tua kalian. Ketika orang tua kalian maunya A, kalian tuh harus ikut A gitu. Nggak boleh B, C, D, E gitu. Pokoknya intinya harus A. Itu namanya komunikasi sifatnya satu arah gitu. Terus yang ada lagi kepatuhan anak kepada orang tua.
kepatuhan salah satu pihak kepada pihak lain. Jadi yang tadi misalnya orang tua sama anak nih, orang tua maunya A, ya udah anak harus patuh A, nggak boleh B, C, D, E gitu, nggak boleh gitu. Berpusat kepada satu orang, ya udah berpusat kepada orang tua aja gitu. Nah, kalau yang pola sosialisasi yang partisipatoris, kita ingatnya partisipasi gitu. Dua orang gitu. Di sini udah dijelasin ya, sosialisasi yang memiliki pola imbalan sama hukuman. Dimana kalau kita lihat pola sosialisasi yang represif, yang tadi aku bilang, intinya tuh menekankan pada hukuman terus imbalan. Imbalannya tuh nggak mendidik, sama hukumannya nggak mendidik. Tapi ketika kita terjun nih ke partisipatoris, intinya hukuman sama imbalannya mendidik. Contohnya gimana Kak yang mendidik itu gini teman-teman. Ketika kalian salah nih, misalnya kalian salah, kalian seharusnya bangun pagi tapi kalian bangun siang gitu. Kalian jelas nih salah, ya kan? Nah, ya udah orang tua kalian nyuruh kalian nyapu, ngepel, nyuci piring, gosok. Tapi ketika kalian benar, kalian bangun pagi, sekolah rajin, kalian imbalannya itu ya udah orang tua kalian, ya udah hari ini kamu nyapu aja gitu. Nah, jelas ya teman-teman ini mendidik gitu. Nah, terus kalau yang pola partisipasi yang pola sosialisasi yang partisipatoris ini ada otonomi anak gitu. Maksudnya gimana kalau Kak otonomi anak? Jadi gini teman-teman, komunikasinya juga dua arah gimana gitu kan. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya pola yang represif itu kan ketika orang tua maunya A, anak itu harus ikut A gitu, nggak boleh B, C, D, E, F, G. Tapi ketika partisipatoris nih, ketika orang tua mau A, anak itu punya kesempatan buat berpendapat. Dia maunya B, maunya C, mau D, kayak gitu, boleh gitu. Itu bedanya teman-teman. Jadi ingat lagi, ketika kalian ditanya bentuk sosialisasi, itu cuma ada dua, primer sama sekunder. Primer apa Kak? Primer itu pertama, yaitu keluarga. Nah, kalau yang sekunder itu yang lanjutan dari sosialisasi primer, contohnya apa? Masyarakat, terus sekolah, itu primer. Nah, ketika ditanya pola sosialisasi, itu ada represif sama partisipatoris. Ya udah, kalau yang represif itu pola yang satu arah, kalau yang partisipatoris itu pola sosialisasi yang dua arah gitu. Oke, mungkin nanti buat yang pertanyaan nanti jawab di akhir aja ya teman-teman. Oke. Oh iya, tadi kayaknya ini bentar ya. Tadi mungkin Nurul ini yang desosialisasi dan resosialisasi itu ya teman-teman. Jadi mungkin aku bantu jelasin sedikit. Kalau desosialisasi itu kayak seorang anak itu diberikan identitas baru. Misalnya anak itu lahir di sebuah keluarga yang keluarganya itu bangsawan dan dia itu diperlakukan dengan sangat baik sedari kecil gitu. Nah akhirnya pada saat dia itu dewasa, nah dia nggak peduli nih dalam lingkungan apapun, itu dia merasa dia adalah bangsawan. Walaupun dia masuk sekolah yang umum, sekolah negeri, pokoknya karena diperlakukan di rumah, dia itu sudah sebagai bangsawan, dia akan merasa, oh ya aku harus diperlakukan sama juga gitu. Nah tapi tenang aja, karena ada resosialisasi. Jadi resosialisasinya adalah pencabutan status seseorang kalau dia itu memang udah ada di lingkungan yang baru. Misalnya anak ini itu udah anak orang kaya banget gitu ya teman-teman, tapi sekolahnya dia itu sekolah yang lumayan merakyat atau negeri gitu kan. Nah, maka dari itu anak ini akan beradaptasi dengan statusnya yang baru, yaitu status sebagai seorang pelajar di sekolah negeri gitu. Dia tahu kalau di sekolah itu dia nggak harus bertingkah selayaknya di rumah. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin tadi itu udah lengkap banget dijelasin sama Kak Okta. Kita bakal lanjut ke tahap-tahap sosialisasi. Nah, tahap-tahap sosialisasi ini dimulai sama preparatory stage atau tahap persiapan gitu. Nah, tahap awal ini itu di mana kita memahami diri sendiri. Memahami dari sisi apa saja, kita memahami kalau kita ini hidup, kita berada di dalam masyarakat dan juga kayak kita ini paham aja kalau misalnya oh, aku ini hidup di sini juga ada mama papa, ada teman-teman gitu. Ini masih sangat kecil banget, biasanya kayak anak balita sampai anak-anak gitu, umur 2 tahun ke atas. Dan dia ini contohnya kayak benar-benar masih melihat orang lain ya teman-teman. Dia belum melakukan aksi apa-apa, jadi benar-benar cuman mempelajari, mengobservasi. Oh, ayahku melakukan seperti ini, ibuku bermain dengan cara seperti ini, jadi dia masih preparatory atau persiapan.
Nah, selanjutnya teman-teman ada play stage. Nah, play stage ini di mana anak ini sudah bisa meniru apa yang udah dia kumpulkan dari hasil observasi sebelumnya gitu. Jadi anak akan mengambil peran meniru orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia sebenarnya belum paham peran tersebut gitu. Contohnya anak umur segini itu biasanya main kayak masak-masakan, atau mungkin dia juga bisa main mobil-mobilan. Dia nggak mengerti kalau hal itu sebenarnya bisa sangat berguna di kehidupannya nanti, tapi dia cuman melihatnya itu sebagai mainan aja gitu. Oh, ngeliat mama masak di dapur, aku jadi mainan nih. Misalnya daun kering nih dibuat jadi kayak masakan, itu namanya play stage gitu. Jadi anak sudah mengobservasi, observasinya itu sudah bisa dia praktekkan secara langsung. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke game stage gitu. Jadi game stage ini itu di tahap di mana anak itu sudah punya peran dalam keluarga maupun masyarakat. Jadi sebelumnya dia itu cuman kayak role play ya. Jadi kayak ngelihat mamanya masak, dia ikut mainan masak-masakan, lihat ada temennya beli ini itu, dia jadi ikut-ikutan juga. Nah, game stage ini dia mulai paham kalau dia itu bisa melakukan sesuatu yang memang dirinya sendiri gitu, perannya dia sendiri. Dia nggak harus lagi mencontoh ibunya atau ayahnya atau kakaknya. Dia paham kalau, oh aku menjalani hidupku sendiri gitu. Jadi game stage ini tuh kayak udah menyadari sepenuhnya kalau dia itu punya tanggung jawab, kayak punya peran di kehidupannya sendiri. Ini biasanya anak udah mulai sekolah ya, kayak udah sadar dengan tugas-tugas dan juga mulai dikasih tanggung jawab kecil. Misalnya sesimpel kayak, ayo milih mau pakai baju apa nih, terus pasang tali sepatunya sendiri yuk, terus pasang sepatu sendiri. Nah, itu udah game stage, teman-teman. Jadi dia ini udah siap melakukan tindakan sesuai perannya dia sendiri. Nah, yang terakhir ada generalized stage. Ini udah penerimaan norma kolektif. Jadi dia ini sudah dapat mencapai kedewasaan dan mengetahui dengan jelas perannya di masyarakat. Tadi itu mungkin perannya masih terbatas pada peran-peran yang dia baru mengenal gitu. Oh, aku ini ternyata punya porsi sendiri loh di kehidupan. Tapi kalau generalized stage itu dia juga sudah bisa menerima norma gitu dan aturan-aturan yang bahkan bukan norma dasar gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tumbuh di dalam wilayah dengan suatu norma tertentu, norma moral ya, jadi yang diciptakan masyarakat, dia juga bisa beradaptasi gitu. Dia merasa kayak, oh aku harus mengikuti ini gitu, karena aku adalah bagian dari masyarakat gitu. Jadi sosialisasi ini intinya itu untuk mencapai internalisasi peran, agar orang itu mengerti, oh aku punya porsi, aku punya peran dan aku butuh ilmu pengalaman dalam mencapai itu semua gitu. Oke, mungkin bakal lanjut ya ke agennya. Yes. Kita lanjut nih ke media atau agen. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, media atau agen itu sebenarnya apa sih? Kayak teman-teman tahu nih, media itu sebagai wadah, sebagai tempat. Yes, benar banget. Media atau agen sosialisasi itu jadi sebagai wadah atau tempat sosialisasi itu dapat bertumbuh dan berkembang gitu, dapat terjadi. Nah, yang pertama itu ada keluarga. Keluarga itu sebagai pihak pertama yang mengajarkan atau memberitahu kita mengenai nilai dan norma yang berlaku. Nah, benar banget nih sama kayak yang Kak Nurul tadi bilang. Kalau keluarga itu sebagai yang primer, karena itu pertama kali. Jadi yang paling utama dan pertama. Nah, aku mau ngulang sedikit nih dari yang Kak Nurul bilang. Kalau tadi polanya itu ada dua, represif sama partisipatoris. Kalau yang represif itu yang satu arah, jadi anak harus nurut sama orang tua. Jadi nggak ada nih kayak diskusi-diskusi gitu, nggak ada. Jadi orang tua bilang A, ya anak harus ikut A. Orang tua bilang B, ya anak harus ikut B. Tuh. Kalau yang partisipatoris itu ada partisipasi. Jadi ada diskusi, bisa diskusi nih. Bener banget tadi ada yang imbalan. Jadi kalau misalnya anak bisa berperilaku baik, itu memberikan imbalan.
Nah, tapi di sini dalam konsep yang baik ya. Terus aku mau lanjutin nih, fungsi dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu sebenarnya memiliki fungsi loh. Fungsi yang pertama itu fungsi reproduksi. Jadi adanya keturunan dan dari terjadi sebuah pernikahan. Nah, kalau misalnya orang tua kita habis menikah nih, terus menghasilkan kita-kita, nah itu mereka ada menjalankan fungsi reproduksi. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi itu peran ayah dan ibu untuk menghidupi semua anggota keluarga. Jadi di sini kayak misalnya contoh sehari-hari, orang tua kerja dari pagi sampai malam. Nah, itu tuh untuk menjalankan fungsi ekonomi. Jadi kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi. Fungsi yang ketiga, ada fungsi proteksi. Apa sih fungsi proteksi itu? Jadi, dalam fungsi proteksi ini, peran keluarga itu menciptakan perasaan aman, tentram, terus kita merasa dilindungi. Nah, kalau misalnya nih, yang teman-teman sering baca di berita, kalau misalnya ada orang tua yang melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak, atau orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, itu fungsi dari proteksinya berarti tidak ada, tidak dijalankan. Karena secara nggak langsung, anak pasti itu merasa nggak aman, merasa nggak nyaman, takut, cemas. Misalnya aku ketemu sama, misalnya ya, ini contoh nggak beneran. Aduh, aku takut nih kalau ketemu sama ayahku. Aku takut kalau misalnya ayahku itu melakukan tindak kekerasan sama aku. Di sini fungsi proteksi berarti nggak jalan. Terus selanjutnya ada fungsi sosialisasi. Apa tuh fungsi sosialisasi? Fungsi sosialisasi itu berarti keluarga mengajarkan interaksi di masyarakat. Teman-teman semua pasti kan hidup, pasti kan juga dengan teman di sekitar rumah, ketemu dengan tetangga. Nah itu kan pasti kan awalnya dari keluarga dulu. Kayak, nih ada om ini, kenalan. Nah, itu secara nggak langsung udah mengajarkan gimana sih ada proses interaksi. Terus nanti kan secara nggak langsung kita bakal terus-terusan interaksi. Saya ada teman kita juga nih, misalnya kita masih kecil, masih berapa ya, umur sekitar 5 tahunan. Terus tetangga kita juga sebaya gitu, umurnya sekitar 5 tahunan juga. Terus kayak, ini kenalan sama dia, misalnya gitu ya. Terus, hai, Aurel, aku Lydia. Nah, itu secara nggak langsung pasti depannya ada proses interaksi dong. Maka dari itu, proses dari interaksi, fungsi sosialisasi itu dapat berjalan. Selanjutnya ada fungsi afeksi. Apa tuh fungsi afeksi? Fungsi afeksi itu di mana orang tua memberikan kehangatan dan kasih sayang kepada anak. Di sini kasih sayang itu misalnya kayak dari love language gitu. Kayak love language kita terpenuhi. Nah, misalnya aku aku misalnya quality time. Terus secara nggak langsung itu salah satu bentuk kasih sayang yang orang tuaku kasih ke aku. Misalnya gitu ya. Terus lanjut, ada fungsi pengawasan sosial atau fungsi kontrol. Apa tuh? Nah, keluarga itu tuh mengawasi, mengontrol segala hal berkaitan dengan tingkah laku anggotanya. Nah, ini contoh nyatanya. Kalian punya teman, terus teman lagi malmingan. Terus kamu teman-teman semua lagi pada mau main. Terus kamu dijemput sama salah satu teman cowokmu yang ibumu nggak kenal, yang mamamu nggak kenal. Terus secara nggak langsung mamamu pasti bakal nanya nggak sih, siapa tuh nak? Terus orang mana? Sekolahnya di mana? Terus kayak kenalnya dari mana? Udah temenan berapa lama? Secara nggak langsung pertanyaan-pertanyaan itu tuh salah satu bentuk contoh dari fungsi pengawasan sosial atau fungsi kontrol. Di sini orang tua itu secara nggak langsung mengawasi gimana sih perilaku kita, gimana sih lingkup sosial kita itu. Dan yang terakhir ada fungsi pemberian status sosial. Fungsi pemberian status sosial itu maksudnya keluarga bisa menentukan kedudukan anggotanya melalui lembaga perkawinan. Misalnya ada pembagian tugas.
semacamnya. Jadi lanjut. Oh ya, by the way, yang on mic bisa tolong di mute dulu ya. Nah, suaranya masuk. Terima kasih. Lanjut ya. Sekolah. Menurut kalian, sekolah dalam proses sosialisasi ini sebagai media sosialisasi itu penting nggak sih? Kalau misalnya teman-teman bakal jawab nggak penting, itu salah besar sih. Karena sekolah itu, nih, dari kutipan itu aja, sekolah mengajarkan nilai kedisiplinan dan mempersiapkan anak didik untuk kehidupan yang akan datang. Benar banget, apa yang kita dapetin di sekolah, itu secara nggak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa yang datang. Di sini, sekolah memiliki peranan yang penting, karena fungsi dari sekolah, yang pertama, itu tuh sekolah bisa menentukan kita buat menentukan mata pencaharian di masa depan. Gimana nih maksudnya? Kayak sekolah, terus kita dapat nilai yang baik, terus kita masuk ke jurusan yang kita sukai. Itu kan secara nggak langsung mengarahkan kita buat ke mata pencaharian yang baik, yang sesuai. Terus yang kedua, fungsi sekolah itu dapat mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi. Di sekolah itu kan kita nggak hanya secara akademis, juga non-akademis. Jadi potensi-potensi yang kita miliki itu bakal terasah dan bakal berpengaruh, balik lagi ke poin yang pertama aku bilang, kalau bakal memudahkan kita buat menentukan mata pencaharian di masa yang akan datang. Terus, nggak lupa nih, fungsi sekolah itu juga membentuk kepribadian. Kenapa kok bisa membentuk kepribadian? Karena di sekolah itu kan, kalau misalnya dari deadline tugas kita nih, saya hari ini aku dapat tugas, terus besoknya aku dapat tugas, besoknya lagi aku dapat tugas. Terus kalau misalnya aku langsung nih mau ngerjain tugas hari ini, aku kerjain hari ini, nggak aku tunda-tunda. Secara nggak langsung itu udah membentuk kepribadianku buat menjadi pribadi yang lebih disiplin. Beda lagi kalau misalnya aku menunda-nunda, aduh males banget nih buat ngerjain, banyak banget. Aduh, males banget nih, prokrastinasi kan jatuhnya. Nah, itu pasti kan pribadi yang terbentuk bakal buruk. Gitu. Yuk, boleh next ke slide berikutnya. Nah, di sini teman bermain dilakukan antara teman sebaya ataupun tidak, dan sifatnya sederajat. Di sini maksudnya teman sebaya itu teman yang seumuran, sedangkan tidak mungkin aja nih di circle kalian pasti kan ada nih yang lebih misalnya usianya lebih dewasa, terus ada yang lebih muda daripada kalian. Di sini maksudnya teman sebaya ataupun tidak itu. Kalau sifatnya sederajat itu maksudnya gimana? Nah, karena kalian kan sama-sama jatuhnya teman bermain, sama-sama peer group. Jadi tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan tidak ada yang kedudukannya lebih rendah. Nah, di teman bermain atau peer group ini itu tuh biasanya jiwa solidaritas itu bakal terbentuk. Kayak misalnya nih, circle kalian, cewek-cewek nih, ada 3 orang misalnya, A, B, C. A mantanan, A putus nih sama si cowok, iyalah cowok, si A putus sama cowok. Secara nggak langsung, A bakal cerita nih sama B dan C. Terus B dan C itu kalau misalnya melihat pengalaman sehari-hari, bakal ikutan musuhin si mantannya si A itu kan, si cewek itu. Nah, itu secara nggak langsung tuh membentuk nilai solidaritas gitu, kayak, kalau misalnya nggak suka, ikut nggak suka semua. Padahal belum tentu juga, belum jelas apa akar masalahnya, kenapa. Pokoknya karena misalnya A nggak suka, yaudah ikut-ikutan. B, C juga nggak suka. Next. Lingkungan kerja dilakukan di tempat kerja. Di sosialisasi ini perlu adaptasi dan intensitas interaksi dengan teman kerja. Ya, benar banget, dilakukan di tempat kerja. Namanya aja lingkungan kerja. Terus, di sosialisasi ini perlu adaptasi dan intensitas interaksi dengan teman kerja. Karena, pasti kan kalau misalnya kita kerja, secara nggak langsung kita akan lebih sering bertemu. Nah, di sini intensitas interaksi bakal terjadi. Selanjutnya, di tempat kerja itu,
kita secara nggak langsung juga bakal nerapin kemampuan yang kita miliki, dan kita bakal lebih bertanggung jawab sama apa yang tugas kita, sama apa yang harus kita lakuin. Karena itu kan emang udah, wah ini emang udah tanggung jawabku, emang udah pekerjaanku, emang job deskku, makanya aku bakal lakuin itu. Terus sekaligus di lingkungan kerja itu juga bakal belajar banyak hal baru. Kenapa kok bisa gitu? Karena kan pasti kan misalnya nih, tiba-tiba Pak Bos ngajakin buat ketemu klien. Awalnya aku misalnya malu-malu nih orangnya buat ngomong di depan umum, buat bertemu. Terus bos aku ngajakin. Secara nggak langsung kan aku bakal belajar gimana caranya berkomunikasi dengan orang baru, gimana ngomong di depan orang banyak. Next. Nah, ini masih salah nih poin pembahasannya. Dilakukan di tempat kerja itu salah ya, itu masih pembahasan yang tadi. Media massa itu merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya, media massa itu bukan hanya, pasti satu kata yang terlintas di teman-teman kalian, teman-teman semua, kalau dengar kata media massa, koran. Enggak, padahal media massa itu bukan hanya kayak koran, bukan. Media massa itu ada media massa cetak, ada media elektronik, ya itu bisa juga. Jadi ada media cetak kayak koran gitu, dan ada media elektronik. Nah, kenapa sih media massa punya peranan penting? Karena lewat media massa, kan media massa itu menjangkau banyak orang nih. Nah, itu tuh bisa menyampaikan nilai dan norma di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Di masyarakat yang berbeda, bakal bisa nih tersampaikan nilai dan norma yang ada. Dan cakupannya pastinya lebih luas. Oke, boleh di next. Nah, bakal dilanjutin sama temanku yang lain nih. Oke, teman-teman, kita sekarang berlanjut ke fungsi sosialisasi. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu nih, karena tadi aku lagi ada technical issues, jadi belum bisa masuk bareng yang lain. Sebelumnya kenalin, nama aku Rahman dari Prodi Indonesia UI, Angkatan 21. Kalian boleh manggil aku Rahman, Kak Rahman, atau senyaman aja. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi sosialisasi. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi sosialisasi, sebenarnya teman-teman udah tahu kan ya, fungsi itu apa gitu. Kalau fungsi kan ya tujuan dari bagaimana cara tujuan itu menghasilkan nilai. Nah, jadi sebelumnya dibagi menjadi dua sisi dalam fungsi sosialisasi itu. Kalau yang pertama ada dari individual kita sendiri gitu. Nah, kalau dari individu kita sendiri itu berfungsi sebagai sarana tadi yang udah dijelasin, kayak pengenalan, pengakuan, pembelajaran, serta hal-hal baru yang kita dapetin. Nah, jadi kalau dari diri kita sendiri, kita bakal dapetin fungsi itu. Terus yang kedua ada fungsi dari masyarakat atau orang lain, karena tujuan sosialisasi kan untuk mendapatkan nilai di masyarakat sekitar. Nah, jadi fungsi masyarakat itu seperti pelestarian, terus juga penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Iya, sebelumnya aku dari Prodi Indonesia ya. Oke, fungsi sosialisasi yang pertama itu membentuk masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma. Kan tadi aku bilang ya, jadi karena kita punya sisi masyarakat, jadi masyarakat itu berharap dengan adanya sosialisasi, kita sebagai individu itu memiliki nilai ataupun memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Yang kedua, memberi wawasan. Yang kedua, memberi wawasan dan pengetahuan serta keterampilan. Nah, itu kan dari sisi individual kita. Jadi karena tadi kita belajar sosialisasi, itu kita mendapatkan tadi pengetahuan, keterampilan, terus juga pengenalan serta pengakuan. Nah, jadi dengan kita memahami sosialisasi, kita mendapatkan hal-hal tersebut itu. Oke, bisa di next. Oke, untuk fungsi sosialisasi yang ketiga, yaitu membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kan tadi kita belajar tentang nilai, kita belajar tentang norma juga. Nah, dengan kita belajar, kita jadi tahu sebenarnya di lingkungan kita tuh harus seperti apa sih.
di daerah kita harus seperti apa sih gitu. Dengan kita mempelajari atau mengetahui hal tersebut, itu berarti kita melakukan sosialisasi dengan orang sekitar atau dari misal orang tua. Nah, itu kan kita jadi mampu beradaptasi dengan lingkungan kita gitu. Kalau kita mampu beradaptasi, itu kita bisa menyesuaikan dan mendapatkan harapan dari masyarakat, yaitu sesuai dengan nilai dan norma. Yang selanjutnya, mencegah perilaku menyimpang. Nah, ini ada keterkaitannya sama penyimpangan sosial. Kan kalau kita belajar penyimpangan sosial, itu kita tahu ya, ada apa aja. Nah, itu penyebabnya apa? Salah satu cara untuk mencegahnya yaitu dengan sosialisasi. Karena sosialisasi itu memberikan kita pandangan atau arahan yang sesuai dengan nilai dan norma gitu. Kalau kita sudah sesuai dengan nilai dan norma, maka penyimpangan sosial itu terminimalisir. Jadi bisa mencegah. Dan yang selanjutnya sebagai sarana integrasi sosial. Nah, kalau teman-teman udah belajar materi integrasi sosial, tahulah ya, integrasi sosial kan itu maksudnya persatuan dan bagaimana cara orang-orang itu menyatu dari pandangan yang berbeda. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi, dengan kita paham teori sosialisme itu, kita jadi paham bagaimana cara kita menyatukan pandangan antara diri kita dengan masyarakat setempat. Jadinya nggak terjadi perpecahan. Kayak gitu. Oke, bisa di next. Yes. Selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk kepribadian. Jadi apa aja sih yang membentuk kepribadian di diri seseorang itu? Next. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis itu diperoleh dari keturunan keluarga. Gimana nih maksudnya? Nah, meskipun misalnya nih orang tuaku, aku kan pasti memiliki beberapa kesamaan sama orang tuaku. Ya dong, jelas. Aku anaknya dari orang tuaku. Nah, karena itu mungkin ada beberapa aspek-aspek, beberapa hal yang orang tuaku warisin ke aku. Nah, tapi jangan salah, meskipun demikian, setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin hanya sepersekian persen kamu mirip sama orang tua kamu. Karena pada dasarnya itu setiap individu, setiap orang itu unik. Anak kembar pun itu mirip. Maaf. Anak kembar pun itu tuh memiliki perbedaan. Sehingga nggak bisa tuh dibilang sama. Paling kan cuma mirip, bukan sama. Karena pasti ada perbedaan. Nah, contohnya apa sih di faktor biologis ini? Biasanya itu IQ atau kepandaian. Misalnya nih, biasanya kan kalau yang lagi tren sekarang itu, aku mau cari istri yang pinter karena keturunan dari anak itu, dari kepintarannya, dari si istri, dari istriku, dari yang pihak perempuan. Nah, itu tuh salah satu contoh dari faktor biologis. Selanjutnya, faktor prenata, faktor yang terjadi sebelum bayi lahir. Bisa dilihat nih dari prenatal. Natal itu kan kayak kelahiran, sedangkan pre itu sebelum, pre sebelum. Nah, jadi sebelum bayi lahir, faktor-faktor apa saja yang terjadi sebelum bayi lahir. Jadi selama bayi di kandungan, kan dari bayi di dalam kandungan itu kan dari sel telur, terus berubah jadi embrio. Nah, itu tuh dapat pengaruh dari ibunya. Misalnya aja berkaitan dengan jenis penyakit. Misalnya ibunya itu mengidap penyakit tertentu, diabetes, atau hal-hal lain. Dan itu kan secara nggak langsung bakal mempengaruhi pertumbuhan si anak. Bisa aja pertumbuhan si anak akan terganggu di masa depannya setelah sebelum dia lahir, ganggu, terus waktu lahir. Tuh. Terus bisa aja ada si ibu itu mengalami gangguan endokrin. Nah, balik lagi ke yang aku bilang sebelumnya. Jadi perkembangan anak bisa aja terganggu. Selanjutnya, di faktor geografis, kepribadian bentar ya, pertanyaannya bakal dijawab. Faktor geografis, kepribadian apa? Kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor alam. Di sini faktor alam bisa aja berkaitan dengan iklim,
iklim, tanah, flora, fauna, dan sumber daya lain. Kepribadiannya berbeda karena iklimnya berbeda. Meskipun demikian, faktor geografis itu tidak menentukan secara mutlak, tapi membatasi dan mempengaruhi proses dari pembentukan kepribadian tersebut. Selanjutnya, ada faktor pengalaman. Di sini dijelasin berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang. Yes, kita tahu sendiri nih, kalau pengalaman antar individu, antar orang itu pastinya berbeda. Nggak bisa disamaratain. Nah, misalnya apa sih contoh sederhananya? Misalnya nih, di suatu keluarga ada kakak, ada adik. Si kakak itu, misalnya ya, ini cuma hanya sebagai contoh. Misalnya si kakak itu kehadirannya dinanti-nantikan nih. Wah, anak pertama, cucu, misalnya kayak yang di TikTok, anak pertama, cucu pertama, terus misalnya anak perempuan, wah tahnya tinggi nih misalnya, wah, terus setelah itu beberapa tahun kemudian dia punya adik, perhatiannya dari orang tua ke si adik berkurang, berbeda, karena kayak anggapannya orang tua, udah anak kedua, udah pernah ngerasain dulu gimana rasanya punya anak, udah pernah ngerasain gimana lahiran, terus ngurus waktu kecil, waktu bayi, ngurus sampai dewasa. Nah, pengalamannya antara kakak dan adik itu bisa aja berbeda. Pengalamannya si kakak lebih unik, lebih berbeda dengan adiknya, itu bisa loh. Dan itu bisa termasuk ke dalam salah satu contoh pengalaman hidup seseorang. Selanjutnya, ada faktor kelompok. Di kelompok tersebut, kepribadian dapat dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Jelas, gimana kelompok sosialmu itu, gimana mereka pribadinya, gimana perilakunya, itu bakal berpengaruh ke kita. Secara nggak langsung kan, orang, individu, itu tuh nggak bisa hidup sendiri. Pasti hidup dalam kelompok, dalam lingkungan sekitar. Entah itu mau di lingkungan kelompok di teman sekolah, teman kerja, teman sebaya. Nah, di sini kepribadiannya kan berbeda-beda. Karena punya budaya yang beda, punya moral yang berbeda juga. Jadi value-nya itu berbeda. Bisa aja temanku di sekitar rumahku sama di teman sekolahku, itu kepribadiannya beda. Nah, di sini untuk gimana sih, kok bisa ya terpengaruh sama si A? Padahal aku lebih sering main sama si B. Itu tuh dilihat dari dominannya loh. Jadi yang lebih dominan itu lebih bisa mempengaruhi ke diri kita. Jadi kalau misalnya si A itu secara nggak langsung lebih dominan mempengaruhi kepribadian kita, ya si A, kepribadiannya si A bakal mirip. Kita bakal mirip kepribadiannya sama si A. Kalau orang bilang tuh kayak, kok 11-12 ya? Ya ini karena faktor dominan tadi. Selanjutnya, nah, faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan itu dipengaruhi oleh keadaan budaya tertentu. Nah, kebudayaan di sini, kebudayaan yang ada, itu tuh menyediakan pengaruh. Misalnya gimana sih? Misalnya nih, dari kecil kita udah diajarin, kamu sama orang tua itu harus menghormati ya. Terus, kalau misalnya mau lewat di depan orang, ada orang lagi duduk, jangan lupa buat nundukin badan, terus bilang permisi. Terus atau kalau misalnya mau pergi, terus pulang malam, jangan lupa izin. Nggak hanya pulang malam ya, kalau misalnya mau pergi, jangan lupa izin orang tua ya, dan lain sebagainya. Nah, secara nggak langsung, itu tuh kita bisa mendapatkan kebudayaan loh. Kita dipengaruhi sama kebudayaan itu loh. Nah, setiap orang itu pasti akan dipengaruhi sama budaya. Permasalahannya cuma budaya yang ada itu bakal dipakai nggak sih sama diri kita gitu. Nah, dari aku segitu aja.
Habis ini kita buat sesi tanya jawabnya dilakuin setelah sesi Kahoot dan pembahasan ya. Mungkin setelah sesi Kahoot dan pembahasan, teman-teman bakal lebih tercerahkan nih. Tapi kalau misalnya belum juga tercerahkan, teman-teman bisa banget buat nanya. Jadi sekarang bakal lanjut ke sesi Kahoot dulu, abis itu bakal lanjut ke sesi pembahasan. Ya, mungkin boleh di-share Kahoot-nya, kodenya. Makasih. Oke, sebentar ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman, ya tadi ada pertanyaan yang mengganjal. Bisa banget nih, ditulis dulu di kolom komentar. Diketik maksudnya, bukan ditulis. Diketik di chat box. Bisa banget nih ditanyain dulu. Nanti habis sesi Kahoot, terus habis itu kita bahas. Kalau misalnya belum tercerahkan dari pertanyaan-pertanyaan itu, bisa banget ditanyain ulang. Oke, ini ada yang private chat ke aku duluan. Kak,
katanya gini, Kak, signifikan other tuh kayak gimana? Oke, gini teman-teman. Yang nanya signifikan other tuh apa? Jadi gini, signifikan other itu orang yang jadi panutan gitu. Contohnya gimana, Kak? Gini teman-teman, misal nih, panutan aku tuh mamaku gitu. Mamaku itu bisa loh ngedidik anak-anaknya sampai anak-anaknya itu sekolahnya tinggi kayak gitu. Nah, itu mamaku ini sebagai signifikan other gitu. Contoh misalnya kalian suka nyanyi nih. Nah, ketika kalian nyanyi, panutan kalian siapa? Signifikan other kalian siapa? Signifikan other kalian misalnya Agnes Monica. Ya udah, Agnes Monica ini sebagai signifikan other gitu. Artinya apa? Orang yang jadi panutan gitu. Iya, benar banget idola. Terus satu lagi nih, ada yang nanya, Kak, jelasin yang desosialisasi sama resosialisasi. Gini teman-teman, desosialisasi sama resosialisasi gampangnya gini. Desosialisasi, ingat ya, jangan kebalik. Desosialisasi itu proses pelunturan nilai dan norma individu gitu. Ketika resosialisasi menanamkan nilai dan norma kepada individu atau individu itu diberikan sosialisasi gitu. Jadi ketika desosialisasi itu dilunturin dulu normanya dan resosialisasi itu diberikan normanya gitu kepada individu gitu. Nah, desosialisasi sama resosialisasi contohnya gimana Kak Nurul? Contohnya gimana kalau tak gini teman-teman. Misal ketika kalian nih ketemu sama orang yang, maaf ya aku bahasanya agak kasar, ketika ketemu sama orang yang narkoba. Nah, ketika ketemu sama orang yang narkoba ini ditangkap kan? Ditangkap. Terus kemudian dia dikasih desosialisasi. Desosialisasi apa? Proses pelunturan nilai dan norma individu. Karena kenapa dilunturin? Karena orang yang narkoba ini perilakunya menyimpang, teman-teman. Makanya dilunturin. Nah, ketika dia masuk penjara atau dia kemudian direhab, itu kan dikasih sosialisasi, diberikan sosialisasi. Itu namanya resosialisasi, diberikan sosialisasi. Makanya desosialisasi sama resosialisasi ini bukan sembarang lembaga teman-teman yang bisa ngasih desosialisasi sama resosialisasi. Jadi ada namanya total institution atau lembaga institusi gitu, institusi total. Itu kayak penjara, rumah sakit jiwa, cuma mereka-mereka aja yang bisa melakukan desosialisasi sama resosialisasi kayak gitu. Ya. Oke, mungkin aku bisa juga sambil jawabin pertanyaan nih di kolom chat box. Yes. Jadi, mana sih? Oh, ini. Apa bedanya faktor biologis sama prenatal? Secara singkat dan sederhananya, kalau prenatal itu karena itu kan sebelum natal, itu kelahiran. Jadi berkaitan dengan kita masih ada di dalam kandungan, kita belum lahir, kita masih di dalam kandungan. Sedangkan kalau biologis itu jatuhnya lebih ke warisan keturunan. Bisa aja tadi yang kayak aku bilang, berkaitan dengan IQ, berkaitan dengan misalnya kulit fisik, dan lain-lain, itu jatuhnya ke warisan biologis. Kalau di prenatal, itu kita masih di dalam kandungan. Jadi, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian ketika kita masih di dalam kandungan? Itu sederhananya dan singkatnya. Oke, Aurel, aku izin nambahin, boleh? Gini teman-teman, kalau faktor ini kan kita ngomongin kepribadian ya. Kepribadian apa? Kepribadian itu kan keseluruhan sifat yang tampak dan dilihat oleh seseorang gitu. Jadi misalnya di sini ada namanya Najwa. Misalnya Najwa ini, oh maaf ya, Najwa ini sifatnya baperan, berarti kepribadiannya Najwa ini baperan gitu. Nah, terus kalau misalnya, oh Najwa ini sukanya pakai barang-barang yang branded nih ya kan, makanya Najwa itu artinya kepribadiannya apa? Suka kemewahan gitu. Nah, faktor yang pembentuk tadi, biologi sama prenatal, gampangnya gini teman-teman. Kenapa faktor biologi sama prenatal itu masuk ke faktor pembentuk kepribadian? Gini, kalau biologis kalian ingatnya gini aja, buah itu kan nggak jatuh jauh dari pohonnya teman-teman ya. Pepatah tuh ngomong buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Makanya kenapa faktor biologis ini masuk ke faktor pembentuk kepribadian? Karena pasti misalnya orang tua kita sifatnya atau karakter kepribadiannya itu keras. Pasti kita bakal sedikit atau setengahnya itu nurun ke anaknya.
bahwa ayah kita atau ibu kita itu orangnya keras. Misalnya lagi, ibu kita itu orangnya penyayang gitu. Pasti nurun ke anaknya, entah itu setengah atau semuanya, pasti kita itu orangnya penyayang gitu. Makanya faktor biologis itu faktor pembentuk kepribadian. Kalau misalnya faktor prenatal gitu, gini teman-teman, gampangnya gini aja. Ketika dalam kandungan nih, aku bahasanya kasar aja ya, gini. Aku maaf banget sebelumnya bahasanya kasar kayak gini contohnya. Ketika dalam kandungan nih, ketika ibu mengandung, kalau misalnya aku kan orang Jawa tuh bilang ketika bayi di dalam kandungan ayahnya tuh nggak boleh kasar-kasar gitu. Kenapa gitu? Karena ketika seorang suami istri nih, terus istrinya lagi mengandung, terus suaminya itu kasar sama istrinya, misalnya suka mukul, akan mempengaruhi kepribadian anak gitu. Gampang gitu aja. Kenapa akan mempengaruhi kepribadian anak? Ya bayangin aja kalau misalnya suaminya tukang pukul atau suaminya suka nendangin istrinya gitu, anaknya itu bakal lahir dalam keadaan trauma gitu. Misalnya ya, bakal keadaan takut gitu. Makanya faktor biologi sama faktor prenatal itu masuk ke faktor pembentuk kepribadian gitu. Nah, aku mau ya, ini ada juga yang tadi yang berkaitan dengan media massa. Nah, kalau misalnya teman-teman pasti satu hal yang terlintas kalau dengar kata media massa itu koran. Padahal lebih dari itu, media massa itu bukan hanya koran. Media massa itu contohnya bisa ada media elektronik ataupun media cetak. Nah, koran itu masuknya ke media cetak, salah satu contoh dari media cetak. Kalau yang elektronik apa? HP itu juga bisa loh masuk ke media massa. Kenapa? Kok bisa? Karena pengertian dari media massa sendiri alat komunikasi yang dapat menjangkau banyak pihak, dapat menjangkau banyak orang dengan kehadiran aplikasi-aplikasi. Misalnya kayak aku sebut merek ya, misalnya kayak Line gitu. Itu kan kamu bisa menjangkau banyak orang. Nah, kenapa sih media massa itu punya peranan penting? Karena kan tadi udah ngomong nih, kalau media massa itu bisa menjangkau banyak orang. Dengan demikian, penyampaian nilai ataupun norma yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tuh bisa tersalurkan, bisa tersampaikan ke banyak pihak. Saya di line group nih, isinya udah 100 orang. Secara nggak langsung itu juga udah mempengaruhi ke 100 orang itu loh. Gitu. Mungkin Kak Nurul mau nambahin? Itu udah cukup jelas sih, Rel, menurut aku. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya Kahoot-nya ini kayaknya lagi problem nggak bisa banyak orang gitu loh yang join. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung jawabnya kita bareng-bareng aja ya. Jadi nanti aku share screen soalnya gitu. Teman-teman boleh banget jawab di kolom chat. Atau mungkin supaya nggak kelihatan ya jawaban satu sama lain, boleh banget nih privat misalnya ke Aurel atau ke Okta gitu. Jadi benar-benar dijawab sendiri aja gitu. Oke, oke. Kalau gitu, aku izin share screen dulu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, ini mungkin untuk Nurul boleh banget nih langsung dimulai aja soal pertamanya. Oke, dari soal nomor 1. Udah ada yang jawab ya, teman-teman. Oke. Pertama, sosialisasi yang menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Tadi pas banget aku juga ngasih tahu tentang bentuk-bentuk sosialisasi sama pengertian sosialisasi. Kita balik lagi biar teman-teman nggak lupa ya. Gini teman-teman, teman-teman harus bedain bentuk sama pola. Kalau misalnya ditanya bentuk sosialisasi, itu teman-teman udah jawab 2, sekunder sama primer. Apa kauta sekunder? Kalau sekunder itu yang lanjutan, kalau primer yang utama. Kalau primer itu ya udah yang dari keluarga, kalau misal sekunder itu di masyarakat, di sekolah. Kenapa sekunder dibilang lanjutan? Karena balik lagi ketika kita masuk ke sosialisasi primer, gini, teman-teman diajarin kayak belajar baca, terus misalnya belajar nulis. Nah, ketika masuk ke sosialisasi sekunder, kan lanjutannya sosialisasi primer ya teman-teman, kalau sosialisasi sekunder itu. Nah, ketika masuk ke sosialisasi sekunder, pasti teman-teman kan keadaannya ini di sekolah ya, di sekolah, di masyarakat. Pasti teman-teman kalau di sekolah diajarin kan kayak inian apa namanya?
belajar baca cepet, terus misalnya belajar baca yang banyak, belajar baca bahasa Inggris kayak gitu. Makanya ini jelas ya teman-teman, nomor satu jawabannya yang C gitu, menekankan pada hukuman yang represif. Oke. Boleh dilanjut nomor 2. Oke, bentar ya. Aku share PPT-nya aja biar enak dibacanya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini proses sosialisasi menurut Foley, di mana konsep seorang diri seorang itu berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Nah, ini tuh disebut apa? Apa A, atau mungkin role taking, looking glass self, teman-teman jawab apa nih? Oke, jawabannya banyak yang C ya. Kita langsung lihat aja pembahasannya. Oke, teman-teman, ini kayaknya ini ada kesalahan ya di slide-nya. Memang ini jawabannya kalau misalnya seseorang itu berkembang dari relasinya dengan orang lain itu juga looking glass self. Jadi kayak memang apa ya, dia itu seperti pantulan gitu ya. Kayak oh, jadi kalau misalnya dia kayak melihat gitu orang-orang, khususnya kayak orang-orang yang di sekitar-sekitarnya ini, maaf, orang-orang yang di sekitar-sekitarnya ini, dia tuh kayak merasa apa namanya, oh ini juga sama seperti aku gitu. Oke, Rel, mungkin aku boleh nambahin ya kenapa jawabannya C. Oke, Lid, aku boleh izin nambahin ya kenapa jawabannya C, boleh nggak? Oke, gini teman-teman. Soalnya kan gini ya, proses sosialisasi menurut Kuli di mana konsep seorang diri, seorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain disebut jawabannya yang C nih, looking glass self. Teori looking glass self. Kita harus tahu teori looking glass self itu apa gitu kan. Nah, teori looking glass self itu artinya teori cermin diri, teman-teman gitu. Jadi artinya ini gimana sih seorang individu menilai dirinya sendiri berdasarkan sudut pandang orang lain gitu. Jadi ada 3 nih, membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Dan yang kedua, membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Dan yang ketiga, perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut gitu. Jadi gini teman-teman, membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Misal, aku misalnya di mata teman-teman tuh kayak, oh Kak Okta nih atau Kak Nurul orangnya baperan. Oh Kak Okta atau Kak Nurul orangnya ini
suka marah-marah kayak gitu. Nah, misalnya aku membayangkan kayak gitu di mata kalian gitu. Nah, yang kedua, membayangkan bagaimana kalian menilai aku atau bagaimana orang lain menilai kita. Kayak misalnya ternyata tuh teman-teman mandang aku tuh kayak, oh enggak ah, kalau kita orangnya enjoy, Kanuro orangnya enjoy kayak gitu. Dan yang terakhir, perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut gitu. Jadi intinya teori Looking Glass Self ini teori cermin diri di mana ada 3 yang mana teman-teman harus ingat gitu. Kayaknya ini keluar di soal-soal tryout juga, aku lupa. Pokoknya intinya yang pertama, membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Dan yang kedua, bagaimana orang lain itu menilai kita. Dan yang terakhir, yang ketiga itu perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih teman ke soal yang keempat. Ada tujuan utama sosialisasi seseorang adalah untuk A, B, C, D, E. Kalian pilih kira-kira jawabannya apa nih? Ini kita fokus ke pertanyaannya ya, tujuan utamanya. Sebenarnya kan tujuan sosialisasi ada banyak ya. Salah satunya ya apa gitu. Tapi ini yang utamanya, yang sebenarnya ditekankan untuk apa sih sosialisasi dalam seorang individu. Oke, ini banyak yang jawab nih ya. Kita lihat nih benar atau enggak sih jawabannya yang memperoleh nilai normal pengetahuan dan keterampilan. Nah, akhirnya ada sedikit masalah ya sama jaringan aku, jadi sorry banget. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin ya, sebenarnya sosialisasi itu adalah cara bagaimana sih proses seseorang untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan cara seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang belum ia dapatkan untuk dirinya sendiri. Tadi kan tujuannya ada individual sama masyarakat. Nah, ini digabungin nih, jadi menjadi tujuan utama, yaitu benar yang kayak memperoleh nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan melalui berbagai macam lembaga sosial gitu, tergantung di mana dan bagaimana dia mendapatkan proses sosialisasi itu gitu. Kan tadi sosialisasi ada banyak ya agen sosialisasinya. Nah, itu nantinya semuanya sama memberikan pandangan bagaimana sih nilai dan norma yang sesuai. Terus juga nanti dikasih tahu gimana sih cara melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita belum tahu. Nah, itu disebutkan tadi pengetahuan. Kita mendapatkan cara untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu. Nah, kan itu namanya keterampilan gitu. Jadi intinya sosialisasi itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan masyarakat yang harapkan gitu. Oke guys, mungkin ini kita lanjut aja ya. Langsung sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil di mana dia menjadi anggota masyarakat disebut sosialisasi. Dan itu dari udah kita bahas ya teman-teman. Mungkin teman-teman boleh langsung jawab nih. Oke, jawab A semua, primer ya. Nah, bakalan kita lihat nih ya, kira-kira jawabannya apa dan kenapa nih jawabannya gitu.
Oke, jadi mohon maaf ya, ini pembahasannya agak rancu, tapi teman-teman emang benar kok jawabannya tuh primer, karena kan dia ini dikatakan di sini kalau misalnya memang dilakukan semasa kecil, di mana dia menjadi anggota masyarakat. Nah, tapi masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat rumah atau keluarganya dia, bukan masyarakat luas ya, karena di sini ada keterangan kalau itu semasa kecil. Jadi teman-teman banyak nih semuanya benar kayaknya, primer. Oke, kita bakal lanjut ya. Oke. Nah, kayak maaf, ternyata dari tadi belum ke unmute. Tapi ternyata di aku tuh udah, belum, iya ternyata aku dari tadi udah. Yuk, lanjut. Proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri. Bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat peran dan berfungsi dalam kelompoknya adalah definisi sosialisasi menurut A. Peter Berger, B. Charlotte Batchelor, C. Bruce J. Cohen, D. Robert M. Z, dan E. Surjono Sukanto. Yuk, siapa nih? Wah, jawabannya beragam nih. Wah, beneran. Ada A, B, C, E. Pasti kayaknya. Wah, apa nih jawabannya yang benar? Nggak sih? Oke, karena ini kan bentuknya pernyataan ya. Jadi kan secara nggak langsung mau nggak mau harus dihafalkan. Yuk, boleh lanjut ke next berikutnya buat jawabannya. Nah, jadi aku bacain satu-satu ya. Menurut Peter Berger, sosialisasi merupakan sebuah proses seorang anak menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Intinya dari Peter Berger, anak itu berpartisipasi dalam masyarakat. Proses anak berpartisipasi dalam masyarakat. Itu poin pentingnya, poin utamanya. Selanjutnya menurut Charlotte Batchelor, proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Di sini, proses membantu individu agar bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Jadi mikir nih, gimana biar ia dapat peran dan berfungsi dalam kelompoknya. Itu poin utamanya yang perlu kalian highlight. Selanjutnya ada Robert M. Z. Lawang. Proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Di sini poinnya, proses mempelajari norma, nilai, peran. Untuk apa? Untuk memungkinkan partisipasi yang efektif. Jadi, poin utamanya yang perlu kalian highlight, proses mempelajari norma, nilai, peran untuk memungkinkan partisipasi efektif. Selanjutnya, menurut Suryono Sukamto, proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana menjadi anggota. Jadi, proses anggota masyarakat baru mempelajari norma, nilai, di mana ia menjadi anggota. Jadi, proses mempelajari norma dan nilai di mana ia menjadi anggota. Selanjutnya, menurut Bruce J. Cohen, proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya, sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok. Agak panjang, tapi kalian cuma perlu meng-highlight gimana mempelajari tata cara kehidupan. Untuk apa? Memperoleh kepribadian, membangun kapasitas. Dah sampai situ aja kalian udah cukup bisa meng-highlight itu. Jadi poin-poin pentingnya aja yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui. Tuh. Jadi, kalau berdasarkan soal tadi, jawabannya
yang Charlotte Buchler. Tuh. Bisa di next. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi berikut merupakan tujuan dari sosialisasi kecuali teman-teman boleh baca dulu, terus langsung dikirim aja jawabannya ke kolom chat ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, aku coba cek dulu. Ada yang E, ada yang C, ada yang C lagi. C, oke teman-teman. Jadi banyak yang mayoritas menjawab C ya, mampu menjadi pemimpin dari sebuah kelompok masyarakat. Nah, coba kita lihat dulu kunci jawabannya. Oke, jadi secara umum tujuan sosialisasi, kan tadi juga udah kita bahas, aku rangkum dikit aja. Yang penting adalah untuk memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup bermasyarakat. Terus memberikan kemampuan menyesuaikan diri, atau kita sebut aja langsung beradaptasi, untuk mengetahui posisi atau perannya dia di masyarakat, dan yang terakhir untuk menjaga keutuhan masyarakat. Nah, teman-teman, semua tujuan ini bisa kita lakukan dengan atau tanpa menjadi pemimpin gitu. Jadi sosialisasi itu memang sangat bagus kalau kita itu mau jadi seorang pemimpin, tetapi bukan tujuan utamanya. Jadi untuk dapat menginternalisasi peran kita sendiri, itu kita nggak perlu ya menjadi pemimpin, alias jawaban teman-teman tadi mayoritas sudah benar semua. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan untuk Nurul atau Rahman. Maaf, Lid, ini udah soalnya yang tadi kayaknya. Oke. Kita next dulu ya. Oke, saja. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Berikut merupakan ciri-ciri sosialisasi represif, kecuali apa nih jawabannya nih? Oke, kecuali. Oke, benar ya teman-teman jawabannya, Dek. Kita sepakatin dulu, Dek, gitu. Kenapa gitu? Balik lagi ketika kita bicara pola sosialisasi ada yang represif sama partisipatoris. Boleh next Lydia pembahasannya, Lid? Oke, gini teman-teman. Jadi pola sosialisasi itu kan ada yang represif sama partisipatoris ya teman-teman. Jadi gini, ketika kita ngomongin represif, itu pola sosialisasi yang satu arah, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Komunikasinya itu sifatnya juga satu arah. Terus juga kepatuhan anak kepada orang tua, kayak yang tadi aku bilang, ketika orang tua maunya A, anak itu nggak boleh B, C, D, E gitu. Terus berpusat kepada satu orang gitu. Kalau yang partisipatoris itu pola sosialisasi yang dua arah gitu. Anak diberikan imbalan ketika berperilaku baik, hukuman imbalan itu sifatnya simbolis. Simbolis itu yang tadi aku jelasin itu mendidik dan ada otonomi anak, terus juga ketika anak ada otonomi anak contohnya gimana kalau ketika ada misalnya orang tua itu maunya A, terus anak ini punya kebebasan berpendapat gitu buat pilih B, C, D, E gitu. Tapi ketika pola sosialisasi yang represif, kalau orang tua mau A, ya udah anak harus ikut A gitu. Jadi coba deh balik lagi ke soal. Ini masih ada yang bingung karena masih ada yang jawab C di private chat aku. Nah, kita balik lagi ke soal, makanya berikut merupakan ciri-ciri sosialisasi represif, kecuali, maka jawabannya itu D, komunikasi secara dua arah. Jelas ya teman-teman, kalau komunikasi yang secara dua arah, itu adanya di pola sosialisasi yang partisipatoris. Kalau yang pola sosialisasi represif, itu komunikasinya itu yang satu arah gitu. Oke, boleh di Oke, pertanyaan berikutnya itu keluarga berfungsi sebagai pemberi kasih sayang yang utama kepada anak-anaknya sehingga anak merasakan kenyamanan dalam keluarga dan merasakan hangat kasih sayang orang tua adalah fungsi keluarga dalam agen sosialisasi dalam bentuk. Kayak gue hebat nih dijawab nih teman-teman. Kira-kira apa sih afeksi kah, kontrol, protection, education atau information? Sebenarnya ini bisa dilihat ya dari soalnya coba kalian lihat di sini sebagai
ada kasih sayang, merasakan kenyamanan, merasakan hangat. Nah, itu kira-kira apa tuh? Oke, ini rata-rata jawabnya pada A nih ya. Langsung aja kita lihat nih, kira-kira jawabannya apa dan pembahasan. Boleh di slide, Kak. Nah, jadi aku mau jelasin dulu sebelumnya kan di sini keluarga itu sebagai salah satu agen sosialisasi ya. Nah, keluarga itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi gitu karena semuanya tuh dimulai dari keluarga gitu. Karena keluarga juga berperan sebagai pembentuk kepribadian bagi anak-anaknya gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang keluarga itu sebagai orang pertama yang memberikan nilai-nilai dan norma sebagai dasar untuk melakukan kehidupan gitu di masyarakat setempat. Nah, keluarga itu memiliki banyak fungsi gitu sebagai agen sosialisasi. Nah, yang pertama itu ada fungsi afeksi, terus ada fungsi pengawasan, dan fungsi sosialisasi dan lain-lain. Tapi dari soal yang tadi kita lihat itu jelas ya, yaitu adalah fungsi afeksi karena orang tua memberikan rasa kasih sayang, rasa kehangatan dan kenyamanan pada proses sosialisasi seorang anak gitu. Jadi keluarga itu nggak cuma sekadar memberi informasi atau memberi pengetahuan aja, enggak, tapi keluarga juga harus memberikan kehangatan, kenyamanan, dan kasih sayang kepada anak dalam proses sosialisasi. Kalau nanti anaknya mendapatkan fungsi tersebut, proses sosialisasi seorang anak itu bakal lebih baik gitu berjalannya, karena dia mendapatkan sisi afeksi gitu. Kalau orang pikir afeksi itu apa sih, Kak? Nah, kita bisa banget nih lihat di berbagai pengertian afeksi, tapi secara garis besar afeksi itu adalah rasa kasih sayang, intinya kayak gitu. Pokoknya rasa kasih sayang yang diberikan seseorang ke orang lainnya itu adalah afeksi. Jadi benar banget nih teman-teman, jawabannya yaitu A. Nah, sebenarnya udah habis nih semua pembahasan materi. Terus soal, pembahasan jawaban, udah selesai nih. Udah habis. Mungkin teman-teman semua ada yang mau ditanya ini. Entah berkaitan dengan materi boleh, atau berkaitan dengan kehidupan kuliah, barangkali mau nanya, juga boleh. Lebih baik langsung ditanya ke chat box atau ke private chat, gitu ya. Aku mau jawab, ini ada yang tanya tentang role taking. Jadi, role taking itu salah satu bagian di ini ya, tahap-tahap sosialisasi, bagian yang dia play stage. Itu tuh artinya teman-teman, dia mencontoh peran orang lain yang ada di sekitar dia. Contohnya peran ibunya atau peran ayahnya. Makanya anak kecil tuh kan sering ya kalau kalian lihat dibawa ke kantor papanya gitu, terus sok-sok sibuk juga megang-megang telepon lah apa. Nah, itu namanya role taking gitu. Semoga menjawab ya buat tadi yang tanya. Ini tadi sebenarnya di atas udah banyak yang nanya juga sih ya. Aku tadi udah coba scroll, ada salah satu pertanyaan dari Vires. Ada seorang individu yang sebenarnya cowok, tapi tingkah lakunya lebih ke cewek. Nah, pertanyaannya, proses sosialisasi yang anak tersebut terima apakah tidak utuh atau bagaimana, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, sebenarnya kalau kita membicarakan hal seperti ini, kita bisa balik ke bab tentang penyimpangan sosial. Nah, situ kan ada kayak penjelasan ya kenapa sih bisa terjadi penyimpangan sosial bentuknya dan faktornya atau penyebabnya apa gitu. Nah, benar banget tuh. Jadi salah satunya adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna gitu. Nah, proses sosialisasi tidak sempurna itu maksudnya apa gitu. Jadi saat melakukan proses sosialisasi atau edukasi itu ada sesuatu yang kurang gitu saat diberikan. Pengetahuan yang diberikan itu ada yang kurang atau tidak lengkap gitu. Jadinya seorang anak kan pasti agen sosialisasi yang pertama saat memberikan edukasi terkait masalah seperti itu ya. Kalau kita bahas itu sebenarnya masuk ke sosiologi gender gitu. Nah, itu proses yang orang tua kasih itu kurang gitu. Ada yang tidak sempurna. Hal baik dan hal buruk yang dihindarinya ada yang mungkin tidak tersampaikan gitu. Nah, jadi saat anak memahami
saat anak memahami hal tersebut, jadi bisa kurang baik. Itu faktor yang pertama. Lalu kan tadi kita udah kasih tahu juga ya, kalau dalam sosialisasi itu ada faktor-faktor lain gitu yang pasti, yang tentunya memengaruhi proses sosialisasi, seperti tadi faktor lingkungan, terus faktor masyarakat setempat, dan juga faktor dari individu sendiri. Jadi hal tersebut bisa terjadi ya mungkin aja gitu, karena tadi setempat yang kurang memberikan pengetahuan yang baik, terus juga mungkin lingkungan dia hidup atau lingkungan dia berada itu juga kurang lebihnya sama gitu kayak apa yang dia lakukan. Nah itu tuh sangat berpengaruh gitu. Jadi bagaimana hal tersebut terjadi ya tadi karena pasti pertama dari sosialisasi yang kurang sempurna dari agen sosialisasi pertama itu keluarga, dan yang kedua bisa terjadi dari lingkungan atau pengalaman hidup yang dia jalanin. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Atau Aurel? Kalau masalah yang ini bahas yang itu ya, yang dia cowok gitu ya. Tapi bener kan yang itu pertanyaannya? Ya betul ya. Nah itu benar katanya Maman tadi. Memang itu lingkungan ya teman-teman pertama. Tapi itu juga ada tambahan. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak materi UTBK ya, cuman kalau kalian ingin tahu banget, anak itu kan usianya pas kecil tuh dia sensitif terhadap sesuatu gitu. Jadi kayak usia tertentu sensitif terhadap sesuatu dan bla 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 gitu. Nah, mungkin di saat internalisasi gender role gitu, mereka itu dapat internalisasi yang salah gitu atau mungkin tidak sesuai dengan standar masyarakat kebanyakan. Jadi ada pengalaman hidup satu tapi sangat-sangat apa ya, di waktu yang benar-benar kritis gitu loh. Jadi sampai dia itu akhirnya bisa berbeda dari standar masyarakat gitu, teman-teman. Oke, makasih buat jawabannya. Nah, ini ada yang nanya, Kak izin bertanya. Kak izin bertanya, saya kan niatnya mau ambil jurusan ilmu sosiologi. Pertanyaan saya itu apa saja sih yang dipelajari dalam jurusan ilmu sosiologi? Nah, karena kebetulan aku juga bukan anak dari jurusan ilmu sosiologi, ilmu sosiologi, jadi aku jawab sepemahamanku ya. Jadi, dalam ilmu sosiologi, kita belajar tentang masyarakat dan karakternya, strukturnya, problematika yang ada di masyarakat, serta fenomena-fenomena. Kita juga akan mempelajari tentang perilaku sosial ataupun interaksi, hingga dampak dari interaksi tersebut, baik yang terjadi antar individu atau antar kelompok. Gitu. Ini dari teman-teman semua masih ada yang mau ditanya? Oh, ada yang nanya ke Kak Nurul. Kak Nurul, prodi hukum belajar apa ya, Kak? Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Habis itu kita dokumentasi. Ya, benar banget. Ini udah jadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Faradisa Zahra. Kak Nurul, prodi hukum belajar apa aja ya, Kak? Jujur ya teman-teman, karena aku masih semester 2 di ilmu hukum, jadi emang baru belajar yang pengantar-pengantarnya aja gitu, kayak pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia gitu, mempelajari hukum-hukum di Indonesia, kayak hukum adat, hukum perdata, HTN, hukum tata negara, atau hukum administrasi negara, kayak gitu. Itu baru pengantarnya nanti semester 1. Nanti ketika teman-teman udah di semester 2, baru teman-teman pahami lebih dalam lagi, apa sih hukum perdata itu? Nah, dijelasin tuh nanti di situ. Nah, hukum administrasi negara itu apa, HTN hukum tata negara itu apa gitu. Nanti itu di semester 2. Tapi kalau buat nanti teman-teman yang baru mau join semester 1 itu baru ya udah kalau pas pengantar hukum Indonesia itu dikasih tahu aja cuma gambaran-gambaran besarnya aja gitu. Tapi nanti ketika udah semester 2 itu kan semester 1. Ketika nanti udah teman-teman masuk ke semester 2 itu lebih mendalam lagi, dipisah-pisah lagi HTN, HAN, perdata, pidana kayak gitu. Oke. Makasih Aura, makasih teman-teman atas pertanyaan. Oke, karena juga udah malam, udah lama banget nih kita belajar. Jadi, bisa kita selesaikan. Tapi sebelum menyelesaikan Zoom kita pada malam hari ini, ada baiknya kita dokumentasi dulu nih. Kita foto-foto dulu. Yuk semua on cam yuk.
Oh ya, teman-teman, aku sekalian mau nambahin nih sambil nunggu yang lainnya on-cam. Jadi buat materi hari ini kan kita tadi ngebahas tentang sosialisasi dan kepribadian. Nah, buat teman-teman yang mau baca atau mau lebih tahu tentang sosialisasi dan kepribadian, boleh banget cek aja buku punyanya Khairani Kurniawati. Nah, itu tuh salah satu bukunya itu sosialisasi dan kepribadian. Menurut aku cukup lengkap banget sih ngebahas itu kalau kayak mau belajar dari dasar terkait sosialisasi dan kepribadian. Nah, itu kalau mau minjem online, setahu aku bisa sih di Pusnas kalau nggak salah tuh bisa minjem online untuk 5 hari. Jadi lumayan buat tambah-tambah pengetahuan teman-teman atau yang mau dalamin tentang sosialisasi dan kepribadian. Itu aja sih. Yuk on-cam yuk, jangan malu-malu. Nggak apa-apa kalau misalnya belum mandi, nggak apa-apa banget. Kan kita nggak tahu nih kamu udah mandi atau belum. Nggak apa-apa. Yuk on-cam yuk. Ngaca dulu. Yuk on-cam yuk. Jangan malu-malu. Oh, nggak apa-apa. Ayo, on you. Nggak sama malu-malu, nggak apa-apa. Ya, Kak. Yuk, on you. Masih sedikit banget loh yang on cam. Yuk, boleh yuk on cam yuk. Boleh nih, Farah Desain dari tadi ngechat private aku, boleh banget nih on cam. Masa nanti aku mention satu-satu. Yuk, on dulu yuk, on cam dulu yuk. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Ya, mungkin ini udah ada yang on cam. Bisa langsung di screenshot aja kali ya, Kak Nurul. Oke, boleh. Ayo teman-teman yang mau on cam, berhubung aku belum screenshot, aku itu 1-3 nih. Oke, aku tungguin ya teman-teman 1-3 mungkin ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, belum ada yang mau on cam, berarti langsung aku screenshot ya. Oke. Oke, tunjukkan gaya terbaik kalian. Oke. 1, 2, 3. Slide pertama udah, sekarang slide kedua. Oke, slide kedua di sini ada Davi sama Smaulida. Oke, ayo, boleh gaya terbaik kalian? 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah Aurel, udah aku screenshot ya teman-teman. Ya, makasih banget nih. Udah selesai. Makasih teman-teman udah mau join sampai malam banget nih. Nah, jangan lupa buat ngisi form evaluasi buat jangan lupa diisi ya. Makasih semua yang udah mau join.